semuanya. Ayo dong yang lain ajak teman-temannya juga buat join. Gimana nih kabarnya? Boleh dibales di kolom komentar. Halo semuanya. Gimana kabar teman-teman semua? Baik? Boleh komen loh. Halo semua. Oke. Halo. Oke, daripada berlama-lama, mungkin langsung kita mulai aja kali ya. Oke. Halo teman-teman, selamat malam. Selamat datang di pre-event Spektakreasi via UB 2020. Pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang udah join live pada malam hari ini. Perkenalkan, nama aku Maria Sekar selaku moderator pada talk show malam hari ini yang akan membahas tentang how to be productive in pandemic era. Kali ini kita udah ngundang guest star spesial kita yang kita semua pasti udah kenal banget, kita tahu banget. Ada yang tahu gak sih, tadi udah ada yang sebut sih. Oke, langsung kita undang aja Amelia Andani. Yeay. Oke, kita tunggu dulu ya. Halo Amel. Hai, Halo, apa kabar? alhamdulillah baik. Baik. Oke, sebelumnya aku kenalin kamu dulu kali ya. Jadi, special guest star kita pada malam hari ini, Amelia Andani adalah seorang content creator di sosial media seperti Instagram dan TikTok. Dan merupakan mahasiswa aktif di Universitas Brawijaya jurusan Fakultas Ilmu Administrasi 2019. Bener ya aku? Bener. Oke. Amel, kalau boleh tahu sekarang lagi sibuk apa sih? Aku sibuknya kayak paling kuliah atau foto gitu sih. Oke, terus oh ya kalau boleh tahu kuliahnya itu program studinya apa sih sama udah semester berapa ya? Aku sekarang jurusan administrasi bisnis, terus aku semester 3. Oke, berarti kita seangkatan, aku nggak apa-apa kan manggilnya Amel langsung? Gak apa dong, Oke, karena santai ya. iya. Oke, kalau gitu. Kalau di kuliah Amel ikut apa aja sih? Mungkin kepanitiaan atau organisasi?
Aku tuh di kuliah kebetulan lagi ikut himpunan sama Hmm, kemarin. mm. Kemarin aku juga sempat ikut MUN. Ah, gitu. Iya, MUN itu ngapain sih kalau boleh tahu diceritain sedikit-sedikit? Nah, jadi MUN tuh Model United Nation kan, cuma aku tuh masuk ke UB Moon Club-nya. Nah, itu Mm-mm. tuh kayak apa ya? Di sana tuh kayak belajar gimana sih sistemnya sidang PBB, kayak simulasi gitu-gitu aja sih. Mm-mm. Terus sharing, kadang ngebahas politik internasional atau Oh, isu-isu yang lagi ada gitu. berarti seru banget ya kalau masuk MUN. Banget, seru banget sih menurut aku. Oke, terus kalau boleh tahu, kenapa sih Amel milih buat ikut organisasi atau aktif di kampus? Karena aku tuh mikirnya kayak aku tuh masih muda dan aku juga aku kan 2019 ya. Jadi kayak Iya. aku kemarin maba lah ya. Terus Hmm. aku tuh mikir kayak kapan lagi nih gitu. Terus aku baru ngerantau dan otomatis aku Hmm. harus ini dong, harus bangun relasi, aku harus cari temen, cari pengalaman Mm-mm. gitu. Jadi kayak bener-bener harus apa ya, meningkatkan skill apa organisasi aku gitu-gitu kan, karena aku juga Oke. nggak punya siapa-siapa di Malang, Mm. jadi mau nggak mau aku harus memperluas relasi gitu. Oke. By the way, Amel dari mana ya? Jakarta bukan? Bukan, Oh, bukan. Dari mana kalau boleh tahu? aku tuh orang Bengkulu, cuma sekarang Oh, mm-mm. aku sama orang tua aku lagi stay di Palangkaraya. Waduh, jauh banget ya. Iya. Oke, terus berarti kan udah 3 semester kuliah ya. Apa aja sih yang udah Mm, didapat? apa ya, kuliah tuh sebenarnya kuliah kuliah ya kayak kuliah biasa, cuma Mm-mm. kayak eh, lebih ininya sih lebih berasa kuliah waktu offline itu karena ada Mm-mm. teman-teman dan pengalaman organisasi sih. Jadi kayak Iya. eh, kalau kuliah doang kan biasanya kita kayak ya udah gitu. Terus dari kos ke kampus belajar gitu-gitu doang kan. Tapi kan karena aku ikut organisasi ya, jadi kayak adalah kesibukan ditambah Iya, benar. rapat gitu kan, tambah Iya. bonding sama teman-teman Iya, lainnya. benar-benar. Oke, berarti sekarang kesibukannya kuliah sama himpunan ya? Himpunan Mm-mm. dan kerja. Iya. Oke. Aku mau nanya-nanya dulu sebentar ya sebelum masuk ke bagian situ. Sebelumnya, menurut Amel nih mengenai sosial media itu gimana sih? Sosial media, kalau menurut aku sosial media tuh semua orang pasti make ya. Hmm. Dan sosial media itu sendiri kalau misalnya bisa dijadiin tempat refreshing, tempat belajar, tempat tempat having fun gitu-gitu Hmm. doang. Tergantung kita sih mau menggunakan sosial media itu kayak gimana. Oke. Mm-mm. Terus menurut Amel, sosial media itu banyak manfaatnya atau justru sebaliknya? Kalau menurut aku, jadi sosial media tuh sebenarnya plus minus sih. Kalau misalnya kita Mm-mm. nggak pinter mengendalikan diri, itu pasti banyak negatifnya kan. Dimana internet ya, kita nggak bisa tahu banyak banget yang ada di internet kan. Tapi kalau misalnya kita bisa nih ngontrol, justru sosial media itu akan banyak dampak positifnya. Mm-mm, mm-mm. Kayak orang-orang kan bisa sukses di bisnis karena apa, sosial media kan. Terus juga bisa dibuat personal branding gitu-gitu. Jadi kayak nggak selamanya sosial media itu berkonotasi negatif. Jadi tergantung Mm-mm. kita mau memaknainya itu kayak gimana, tergantung kita mau memanfaatnya kayak gimana, memanfaatkan kayak gimana, kita mau Oke. produktif atau enggak gitu kan. Jadi balik lagi ke diri masing-masing sebenarnya. Tapi kalau misalnya Oke. kita bisa mengendalikan itu, justru sosial media itu jadi nilai plus gitu. Banyak banget yang bisa didapetin kan. Iya, benar-benar. Aku juga setuju sih, memang kembali ke diri masing-masing lagi kan. Mm-mm. Terus kalau Amel itu tipe orang yang sering main sosial media
atau bisa ngatur waktu dalam penggunaan sosial media tersebut? Aku sih ini ya, sebenarnya kalau lengah gitu, aku biasanya ini sih kayak ke bawah aja gitu. Aku jadi lupa mana prioritas. Mm-mm. Cuma kebetulan nih aku Hmm, lagi karena udah mulai masuk kuliah kan, jadi iya. aku emang ngebatasin kayak aku misalnya aku harus tahu waktu nih kapan sih aku Hmm, harus main sosmed kalau misalnya urusan kuliah aku udah kelar gitu-gitu kan. Tapi hmm, tetap hmm. aja kadang bandel sih. Iya emang sebenarnya sosial media itu sedikit adiktif ya. Benar benar Nah, banget. kalau menurut Amel nih, kan pasti banyak juga orang-orang yang kecanduan sama sosial media. Kalau menurut Amel, ada nggak sih cara-cara gimana biar mengatur penggunaan sosial media tadi itu? Kalau dari aku ya, kita tuh harus tahu prioritas. Jadi kayak kita tuh Hmm. harus tahu nih, kita harus tahu batas-batas diri kita tuh kayak gimana dulu. Prioritas kita tuh apaan gitu kan. Kalau misalnya Hmm. kita kuliah ya udah kuliah dulu. Jadi apa ya, jangan jadiin sosial media itu penghambat gitu kan. Justru kan udah pasti udah bisa lah ya nentuin mana sih yang lebih penting. Jadi kayak tergantung kitanya mau ngatur waktunya segimana gitu kan, karena kan yang punya kendali penuh atas diri kita sendiri, atas apa yang mau kita lakuin kan diri kita sendiri ya. Iya Jadi benar. kayak banyakin kesadaran aja sih menurut aku, kita tuh harus ngapain. Dan kita tuh kalau aku tuh lebih ke aku tuh harus ngatur goals aku tuh apa supaya aku tuh bisa nggak apa ya, nggak kelewat gitu. Jadi aku bisa tertata apa sih yang mau aku lakuin, apa sih yang mau aku capai Hmm, gitu. oke. Oke, aku setuju juga sih sama pendapat kamu tadi. Terus, by the way, Amel udah berapa lama sih stay at home? Aku stay at home dari kapan ya? Dari bulan Maret. Berapa bulan tuh? Iya, 8 ya? iya lumayan lah, lumayan Iya lama pokoknya ya. dari Maret. Dari UB UTS semester lalu itu Ah aku iya udah bener. pulang. Aku udah pulang Hmm, tuh. terus di rumah aja ada kegiatan yang dilakuin nggak? Lumayan sih, lumayan ada. Walaupun sebagian besarnya makan tidur doang. Oke, Ada kalau sih. apa tuh kegiatannya? Kayak paling aku belajar, semua orang kayaknya belajar masak sih ya. Bener Belajar sih, masak bener-bener. kan. Sama paling aku apa ya, kayak baca-baca gitu kan, sebagai biar gak Hmm, stres juga. iya Terus kemarin bener-bener aku bener. sempat olahraga ringan gitu sama mama aku. Hmm, Sama aku belum bisa nyetir ya, jadi ah, jadi aku belajar nyetir juga selama pandemi. Jadi iya, lumayan lah ya, iya nggak bener-bener. produktif dikit. Iya, nggak apa-apa. Berarti kan ada hal baru yang dipelajarin lah ya selama Bener 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 pandemi gitu. bener. Biar Pasti nggak ini kan, apa? apa, biar nggak terlalu stres Iya gitu. bener. Karena kalau diem aja nggak ngelakuin apa-apa tuh pasti jadi sedikit tertekan gak sih? Iya, apalagi kan peralihan Iya. gitu ya, yang awalnya kita banyak Mm-mm. aktivitas di luar, tiba-tiba di rumah aja kan bingung ya Iya, mau iya ngapain. bener-bener. Terus kan pasti banyak nih teman-teman yang bingung mau ngapain selama liburan, selama stay at home aja. Dari Amel ada nggak sih rekomendasi kegiatan buat teman-teman yang join? Kalau rekomendasi kegiatan aku tuh paling kayak ya udah sih lakuin aja apa yang pengen kamu lakuin, mumpung ini tuh kayak dibilang free. Pasti ada aktivitas lain kan kayak kuliah, tapi paling enggak ini tuh banyak waktu kosongnya gitu, kita jadi punya banyak Hmm. waktu luang. Jadi kayak Mm-mm. apa yang belum sempat dilakuin kemarin itu coba aja dikembangin, atau coba bakat baru, coba something apa ya, cari deh apa yang bisa dijadikan value plus dari kita. Jadi kan kita bisa menggali lebih potensi kita. Mungkin Iya. kalau misalnya suka main musik bisa ditekunin belajar musik,
atau yang suka nulis, bisa siapa tahu abis pandemi bisa terbit buku kan ya. Iya bener-bener. Iya, banyak banget sebenarnya opportunity yang harusnya bisa dimanfaatin dari quarantine ini kan, dari kita stay at home, dari kita apa jaga jarak untuk nggak keluar rumah gitu kan. Jadi kan Iya bener. selain kita berkontribusi untuk biar corona ini cepat selesai, cepat hilang, kita kan bisa banyak tuh ngelakuin hal-hal yang sebenarnya kita bisa digali lagi nih potensi kita tuh apa gitu. Oke, bener-bener. Terus kalau boleh tahu, Amel enjoy nggak sih bekerja di dalam rumah? Maksudnya stay at home, kerja di rumah gitu. Do you enjoy it? Aku enjoy aja, soalnya aku anak rumahan. Iya, jadi kalau misalnya aku pulang ke rumah nih, aku nggak di Malang nih ya, aku tuh emang anak Hmm. rumahan orangnya, jadi kayak Oh. that's not a big deal for me kalau misalnya Hmm. aku beraktivitas dari rumah, karena Hmm. ya emang gitu. Cuma kadang Memang. bosen sih, Iya bener-bener. bosen. Cuma kan kita bisa bisa lah ya dengan teknologi bisa fit callan sama Hmm. teman-teman atau siapa gitu kan buat ngilangin bosen. Ya karena zaman juga udah maju lah ya. Kita harus memanfaatkan Mm-mm. teknologi dengan baik. Iya, sebenarnya tuh gak ada alasan buat stuck gitu loh. Soalnya kan ini kita tuh dunia sekarang tuh udah dinamis banget, ada Hmm. teknologi, ada banyak deh pokoknya, jadi bisa dimanfaatin kan. Iya benar-benar. Terus selama di rumah aja nih, eh, Amel pernah ngerasa kayak mempengaruhi mental health Amel nggak sih? Kayak aduh di rumah terus jadi nggak semangat apa gimana gitu. Pernah. Kayaknya banyak orang masih pernah ya. Aku nggak tahu ya untuk Hmm. semua orang atau beberapa doang, tapi aku sendiri pernah nih. Jadi kayak aku ngerasa aku tuh nggak bisa ngelakuin hal yang sebenarnya aku mau lakuin gitu. Aku sempet down banget kan, apalagi harusnya tahun ini tuh aku tuh ngerasa 2020 tuh bakal jadi tahun emas aku awalnya. Iya Iya, betul jadi betul. banyak banget, aku tuh punya banyak banget planning di 2020 tapi nggak terlaksana. Kayak Hmm. aku harusnya MUN kemarin kan berangkat ke Singapura kan ya, Ah tapi iya itu iya iya. nggak jadi. Jadinya online kan, sedih tuh. Aku udah latihan sama teman-teman aku tuh kurang lebih Hmm. 9 atau 10 bulan gitu kan. Kita tuh tinggal Hmm. berangkat, kita tinggal berangkat aja gitu. Hmm. Terus jadinya MUN-nya online gitu kan, sedih. Hmm. Terus ya kemarin juga sempat aku tuh ini, aku dapet proker di himpunan aku. Itu Hmm. harusnya proker itu jalan-jalan, bukan jalan-jalan sih, study excursion gitu. Iya. Iya, Hmm. harusnya itu ke Singapura atau ke Malaysia. Hmm. Tapi dibatalin Mm-mm. lagi. Iya, tapi batalin lagi, Ah, jadi nggak sedih banget. jadian. Padahal kayak, iya aku tuh, banyak banget harusnya rencana-rencana aku buat keluar gitu, apa Iya. main gitu kan. Terus aku juga sempat ngerencanain liburan sama teman-teman aku, tapi nggak jadi. Gitu kan gimana ya, rada sedih sih, sedih. Terus kayak aku ngerasa, aku tuh harus ngapain lagi nih gitu, aku bingung mesti kayak gimana. Tapi ya mau nggak mau kita harus gimana ya, walaupun kita di rumah aja tuh kalau menurut aku penting banget juga kita nggak mengabaikan, maksudnya kita mempositifkan pikiran kita gitu loh. Jadi kayak kita tuh nggak mikir yang negatif, nggak larut dalam kesedihan gitu kan. Kayak, ih aku sedih banget, rencana aku batal, Iya. gini gini gini. Kalau larut kan rada ribet ya, mohon maaf. Eh, Jadi kayak pusing sendiri gitu kan. iya bener bener bener. Jadi jadi kan agak-agak stres ya dengar berita tentang Mm, COVID, kayak misalkan nambah case terus, kayak iya dari tuh, pemerintah stres juga nggak ada banget. kejelasan. Nah, kalau dari Amel sendiri ada nggak sih cara buat nanganin stres tadi itu?
Dari aku paling aku tuh kayak rutin gitu loh, ada self healing yang aku lakuin mungkin setiap Oh, minggu atau setiap mm. bulan gitu. Kayak aku biasanya sih journaling gitu kan, terus aku Oh, nulis nih. Jadi aku tuh nggak rutin sih, sering nulis di penghujung hari, misalnya sebelum tidur, apa sih yang aku syukurin hari ini, hal sekecil Hmm, apapun itu. Jadi kayak aku tuh ngerasa, oh iya, walaupun ini tuh hal yang kecil, sebenarnya banyak banget yang harus aku syukurin. Kayak iya. dari aku bisa makan bareng sama keluarga Hmm, aku jadi bisa, karena aku di rumah, aku jadi bisa punya banyak waktu sama mama gitu iya. kan. Atau aku hari ini yang biasanya aku tuh nggak punya waktu buat sekedar baca doang atau ngapain gitu, memanjakan diri gitu, jadi aku punya gitu kan. Jadi hal-hal kecil tuh menurut aku harus disyukurin supaya kita tuh nggak stres, karena kan Mm-mm. di pandemi gini ya kita tuh ngerasa kayak nothing to do gitu. Aku tuh Iya, nggak benar-benar. produktif, nggak ada ngapa-ngapain. Jadi kayak pikiran kita tuh ke distract gitu loh. Jadi penting banget kita mempositifkan pikiran, kayak Hmm. journaling tadi kan. Terus kalau misalnya weekend itu aku biasanya nyempetin pergi, enggak, bukan nyempetin pergi, kayak keliling keluar rumah, sekitaran rumah Nah, gitu. Mm-mm. jalan-jalan kaki gitu ya. Iya, jalan kaki Hmm. atau Hmm. aku olahraga gitu-gitu Hmm. sih. Jadi biar nggak stres. Atau bahkan aku suka dengerin lagu ya. Jadi Hmm, kayak hmm, hmm, hmm. iya, jadi kayak aku dengerin lagu yang sekiranya bisa naikin mood aku atau sekedar baca buku gitu sih. Iya. Tuh buat temen-temen yang kalau udah mulai ngerasa stres bisa kali ya untuk tips and triknya dicoba juga. Nah iya tuh, bersyukur lah ya intinya, biar Hmm, nggak betul. stres-stres banget. Bener-bener. Terus kan Amel ini tadi sibuk kuliah, sibuk organisasi, sama sibuk kerja juga ya. Mm-mm. Kalau boleh tahu skala prioritas dari tiga itu dan ditambah me time, itu gimana? Kalau prioritas, pastinya karena gini, aku tuh banyak banget yang aku lakuin. Terus aku juga apa ya, aku juga tergabung di organisasi kan. Tapi aku tuh pas sebelum aku kuliah, aku tuh emang nanemin nih di diri aku. Jadi untuk kurang lebih 4 tahun ke depan, aku tuh akan janji dan fokus ke diri aku kalau aku tuh tujuannya kuliah gitu. Hmm, Jadi karena aku udah janji ke diri sendiri, aku janji ke orang tua aku gitu. Pokoknya mau apapun yang terjadi, aku tetap harus kuliah dan itu prioritas aku. Jadi yang pertama pasti kuliah ya. Hmm, kuliah. Nah, terus kalau untuk organisasi sama kerja itu tergantung. Jadi kalau kan kerja kan kita ada apa, maksudnya kita harus dituntut profesional juga. iya Sedangkan benar. organisasi kita juga dituntut untuk profesional karena kita udah berkomitmen di awal gitu kan. Kita Iya. menjadi bagian dari organisasi itu. Jadi kayak kalau menurut aku antara organisasi dan kerja itu bisa lebih diatur sih, kayak mana Hmm, sih, iya, jadi kayak aku juga nggak bisa mengabaikan kerjaan aku, sedangkan aku juga tetap punya kewajiban nih di organisasi. Jadi kalau menurut aku itu untuk hal itu kayak diimbangin aja sih. Nah oke. kalau untuk me time-nya tuh paling kalau aku mumet gitu kan, Hmm, ya aku break dulu dari kerjaan hmm. aku gitu. Tapi tetap apa yang harus aku selesaiin dulu, baru aku bisa take a break gitu Nah, kan. benar-benar. Jadi nggak lepas dari tanggung jawab juga kan. Iya, iya. Mm-mm. Terus kalau boleh tahu, pernah nggak sih kayak kejadian tabrakan gitu antara jadwal ini sama jadwal ini gitu? Karena kerjaan aku fleksibel ya, Hmm. kerjaan aku termasuk fleksibel juga kan. Jadi kalau misalnya dia tabrakan sama kuliah, itu Mm-mm. aku pasti prioritasin kuliah gitu. Atau tabrakan Mm-mm. sama kelas, karena prioritas aku yang pertama. Nah kalau dia tabrakan sama organisasi, eh
Kalau misalnya tergantung sih, maksudnya kayak kadang ada kontrak atau gimana, tapi Mm-mm. aku usahain nggak tabrakan gitu. Tapi sejauh ini Hmm, alhamdulillah belum sih, belum ada yang tabrakan. oke. Karena aku bisa ngatur nih kalau misalnya diminta tanggal berapa gitu, aku juga harus cek nih, aku ada rapat gak di organisasi aku, atau aku ada event apa gitu di Hmm. organisasi gitu. Mm-mm. Oke. Ada makmul. Terus terus aku pengen nanya nih, kan kita di rumah itu ada waktu 24 jam dalam sehari. Menurut Amel penting gak sih kita bikin jam kerja produktif atau bikin manajemen waktu buat ngatur kegiatan kita sehari-hari? Ini ini menurut aku penting banget, Hmm. penting banget. Karena aku juga ngelakuin itu. Hmm, Aku hmm, tuh tipe hmm, orang yang pelupa ya. Aku tuh serius, hmm. aku tuh pelupa banget orangnya. Jadi kalau misalnya aku nggak catet hari itu aku harus ngapain aja, tujuan awal aku tuh bisa nggak terpenuhi. Nah, Iya, jadi aku kalau misalnya masalah jadwal biar aku ingat itu aku nggak taruh di notes handphone, enggak. hmm, 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 hmm. Aku benar-benar catet, tapi kalau misalnya enggak memungkinkan aku untuk catet, aku buat alarm di handphone. Jadi Iya, kayak iya, emang bener-bener aku nggak lupa. Jadi penting, menurut aku penting. iya. Kayak, jadi kayak bisa ngatur nih waktunya. Kalau misalnya siang aku harus apa, otomatis Hmm. paginya aku harus ngerjain apa nih, biar siangnya tuh aku bisa langsung gitu loh ngerjain apa yang mau aku kerjain di siang hari gitu. Terus aku harus bangun jam berapa, Hmm. yang lain-lain deh pokoknya. Soalnya kan ini juga sih masalah bangun ya. Iya, Aku tuh gimana? ngerasa bersalah kalau aku bangunnya siang. Jujur aku ngerasa Oh ya? bersalah banget. Iya, aku tuh ngerasa bersalah. Hmm. Gak tau Hmm. kenapa ya. Soalnya kalau bangun siang, kan sholat subuh nih, bangunnya pagi Hmm. pasti kan. Hmm. Nah, terus kalau misalnya abis subuh aku tidur lagi, itu maksimal banget aku tuh bangunnya tuh kayak jam 7 atau jam 8. Wow. Lewat dari itu Hmm. aku ngerasa bersalah. Iya, Unik aku banget ngerasa ya. bersalah. Karena apa Karena kan ya? hmm, hmm, Karena nggak tahu, aku ngerasa kayak ya aku tuh sia-sia banget, harusnya aku tuh lebih bisa ngatur waktu aku kan. Aku harusnya bisa lebih bangun awal gitu, aku bisa lebih istirahat awal gitu kan. Jadi aku tuh bisa ngelakuin lebih banyak hal, jadi hmm, hmm, kayak hmm. iya kan, jadi kayak aku ngerasa bersalah aja kalau misalnya uh, goals aku hari itu tuh nggak tercapai. Jadi aku Ah, ngusahain buat bangun pagi sih, walaupun nggak pagi-pagi banget, paling ya jam 7 gitu. lumayan pagi sih buat kebanyakan orang. Apalagi online kayak gini kan. Iya, soalnya kayak aku tuh juga kalau bisa jam tidur aku tuh tetap normal, jadi kayak nggak Hmm, kebalik hmm, gitu. hmm, Aku hmm, hmm, usahain hmm. sih gitu ya. Iya, Karena karena kan hmm, kalau misalnya kita istirahatnya kurang, terus jam tidurnya kebalik, itu tuh bisa pengaruhin kesehatan kita yang pertama. Kan dimana sekarang kan kita harus jaga kesehatan kan ya. hmm, hmm. Terus juga itu tuh kalau di aku sih, kalau misalnya jam tidur kebalik atau manajemen waktunya yang berantakan, itu tuh rawan stres sih menurut aku. Ah, Iya, jadi benar-benar. kayak kita harus pinter-pinter lah ya gimana ngaturnya, karena di keadaan yang sekarang kita emang harus sehat kan, sehat Iya, jasmani dan rohani. iya benar-benar. Mental dan semua-muanya harus sehat karena kan Mm-mm. sekalinya stres atau sekalinya sakit itu bakal susah ke depannya Iya kan. kan, karena berdampak sama banyak hal kan. Bener-bener bener. Eh, nih aku ada pertanyaan sih, kayak menurut Amel, apakah kita perlu tiap hari harus produktif 24/7 seminggu? Oh semuanya harus produktif atau kita boleh sesekali males-malesan saat pandemi kayak gini? Produktif tuh emang perlu, cuma kayak jangan terlalu dipaksain gitu loh. Makanya perlu adanya manajemen waktu itu, kayak kita jadi tahu kapan nih kita harus produktif, terus kapan kita harus kasih self reward ke diri sendiri, kayak nggak ngelakuin apapun gitu. Aku biasanya ngasih self reward sih ke diri aku, kayak misal hari apa gitu kan, dalam seminggu tuh ada beberapa hari atau sehari atau 2 hari deh aku kasih reward ke diri aku untuk
break dari semuanya gitu. Oke, memang berarti eh, aku pengen nanya ini sih. Amel pernah ngerasa demotivasi nggak sih kayak, aduh udah capek banget, udah bener-bener jenuh banget. Akhirnya kayak yaudah mau lepas semua aja gitu. Pernah banget sih, pernah Oke. banget. Iya, apalagi aku kayak kan kita ini ya semester kemarin sama semester sekarang tuh kayak peralihannya tuh lumayan berasa gitu. Iya, Yang bener-bener awalnya drastis banget. kelas, yang awalnya kelas online-nya tuh seadanya, terus karena udah tahu nih kekurangan kelas online di mana, di semester ini tuh ditingkatin kelas online-nya. Jadi kayak menurut aku Bener. kayak nggak berasa kelas online aja sih. Jadi kayak aku demot sih, pusing gitu gimana cara ngatur waktunya. Aku juga kayak harus belajar gitu kan, mana udah mulai ada ujian-ujian, tugas-tugas gitu. Sama organisasi itu ada deadline-deadline juga, aku sempet demot. Oh Nah, iya. pas demot, aku baru aja sih ngerasain demot paling kayak sebulan yang lalu deh kayaknya. Oh, baru banget berarti ya? Karena emang bener-bener lagi banyak aja sih yang aku pikirin. Terus kebetulan ini aku pikir aku ke Malang aja kali ya. Terus jadinya ke Malang. Iya, aku sempat ke Malang, cuma bukan dengan Hmm. tujuan liburan kayak gitu-gitu, bukan. Aku kayak aku di Malang bener-bener kayak stay di satu tempat, nggak banyak kemana-mana. Aku bener-bener renungin nih, aku tuh maunya apa sih gitu. Jadi bukan tujuan pergi keluar kota untuk liburan tuh, bukan. Lebih ke apa ya, self healing juga nggak sih Iya, mungkin. bener. Jadi Mm-mm. kayak aku tuh uh, bisa produktif. Kayak aku kan biasanya kan produktif tuh waktu di Malang ya. Jadi aku tuh ya aku ke Malang karena kayak biar dapet aja lagi feel-nya gitu. Aku ngerasa kayak aku lagi suntuk, jenuh banget, kadang juga sedih, emosinya nggak stabil. Jadi aku ke Malang itu dengan tujuan mengingat lagi nih kalau aku tuh pernah sesemangat itu, aku pernah seneng kayak gitu sih. Aneh sih Oke. ya, tapi kayak gitu. Sebenarnya nggak aneh juga sih, karena kan memang ya tadi itu karena udah jenuh dan segala macam, jadi kita Mm-mm. butuh merefresikan, merefresh, refresh segala semua yang negatif itu pokoknya kan. Bener-bener banget. Terus gimana, ada tips nggak sih buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi ngerasa nggak produktif? Kalau buat temen-temen nih, kalau misalnya lagi ngerasa nggak produktif, sebenarnya kalian tuh tanya lagi ke diri kalian, kalian tuh maunya apa gitu. Kalau misalnya, dan apa sih, kan juga harus tahu apa sih yang kalian rasain. Kalau misalnya kalian lagi capek, nggak apa-apa, ambil jeda dulu untuk diri kalian, kasih reward gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa nggak produktifnya karena manajemen waktu yang kurang, itu kalian bisa mulai atur nih. Kan banyak nih ya tips-tips, mungkin bisa buka YouTube. Ini aku nge-lag nggak sih? Enggak sih, di aku nggak nge kok. Oh enggak ya, soalnya di aku ada muter-muter gitu. Aman, 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 tenang, tenang. Lanjut ya, paling Iya. kayak harus tanya dulu ke diri sendiri sih, kenapa gitu, kenapa penyebabnya tuh apa, jadi bisa tahu solusinya. Makanya ini kan kita lagi banyak waktu nih, jadi kita tuh harus bisa dimanfaatkan waktunya untuk lebih mengenali diri sendiri. Jadi kalau misalnya ada something wrong with ourselves, itu kita tahu apa yang kita mau dan gimana cara ngatasinnya, kita bisa tahu gitu. Oke, bener, bener, bener. Kalau pertanyaan dari aku sih udah itu aja ya Amel ya. Tapi ini di question box banyak banget yang nanya. Mungkin bisa kali ya kita jawab beberapa. Boleh, boleh. Oke. Ini ada banyak banget. Bentar aku itu ya, aku pilihin dulu. Ini ada yang bilang, Kak, beri kita semua motivasi dalam keadaan pandemi ini. Boleh mungkin? Motivasi. Apa ya? Motivasinya mungkin lebih ke
manfaatin aja waktu yang dipunya, karena kayak itu bener-bener gak ada alasan gitu loh untuk menjadikan ini tuh jadi waktu yang kosong. Sebenarnya kalau misalnya mau dimanfaatin harusnya banyak banget kesempatan-kesempatan yang sebenarnya sadar atau enggaknya itu kadang kelewat sama kita. Jadi kita juga harus tahu kesempatan apa gitu kan. Jadi kayak kita harus bener-bener manfaatin sih, karena kayak nggak ada alasan untuk kita untuk merasa kayak menunda-nunda sesuatu, karena ya udah kesempatan tuh nggak datang dua kali, karena Iya, kesempatan benar-benar. kita untuk dikasih di rumah aja kayak sekarang kan, jadi ya udah kita manfaatin aja gitu untuk pengembangan diri dan lain-lain. Oke. Itu ya tadi buat siapa ya yang nanya? Buat Rif Rif Syah Putra underscores. Kayak udah di fansnya Tuh, Amel nih ya. tuh Rifsyah Putra ya motivasinya. Oke, ini ada juga nih pertanyaan, Kak, cara semangat belajar dong, terutama buat kita yang lagi persiapan UTBK. Cara semangat belajar, oh ini calon-calon maba nih. Kalau Hmm. aku semangatnya karena aku tuh menargetkan diri sendiri. Lagi-lagi, aku tuh harus punya goals. Apa sih mau aku capai Hmm. gitu. Kalau waktu buat UTBK kemarin, aku harus menargetkan aku nggak boleh gap year gitu. Mau dimanapun aku nggak boleh gap year. Mau aku swasta, mau aku negeri, aku nggak boleh gap year gitu. Nah, untuk mencapai itu, otomatis aku harus berusaha lebih keras dong. Terus juga kayak aku punya mimpi nih. Otomatis aku udah sejauh ini, aku udah 12 tahun menempuh pendidikan wajib kan. Aku udah 12 tahun, aku udah mau lulus SMA, aku nggak mau kesempatan aku tuh sia-sia gitu. Aku masih punya banyak waktu untuk belajar. Jadi aku harus ngenalin apa yang aku mau, jadi aku bisa semangat gitu ngejarnya. Hmm. Oke. Sama jangan lupa berdoa juga kali ya. Iya, jangan lupa berdoa sama restu orang tua. Tuh, Iya, bener-bener bener. terus banget. Oke. Itu ya Cairi Lau. Tadi dia baru nanya. Terus ada yang nanya lagi. Ada yang nanya, Kak Amel, aku kuliah tidur terus, itu baik atau enggak? Kuliah sambil tidur gitu. Atau mungkin dia kerjaannya cuman kuliah, terus tidur, terus nanti kuliah lagi, tidur lagi kali ya. Mungkin ya, tapi kalau kuliah sambil tidur jangan dong, paling nggak respect dosennya gitu. Iya, Eh, bener, bener, bener. Jadi kayak jangan kalau bisa perlakukan orang sebagaimana kita pengen diperlakukan aja. Itu kalau misalnya kuliah sambil tidur ya, itu kan Hmm, ini ya. hmm. Tapi kalau misalnya kerjaannya kayak abis kuliah tidur gitu-gitu doang tuh, kayak aku bilang tadi, kamu tuh harus menjadwalkan diri kamu buat deh apa kayak jadwal. Aku sampai ngasih tips gitu ke teman-teman aku. Kadang kan ada beberapa orang yang justru kewalahan di kuliah, ada yang gabut kan kayak tadi kan, Hmm, 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 dia hmm. iya kerjanya cuma kuliah tidur doang. Terusnya harusnya dia tuh menggali apa sih, nyari tahu apa sih yang kamu pengen gitu. Kamu bisa cari tahu banget yang kamu pengen apa, jadi kamu tuh nggak kuliah tidur gitu doang. Masih banyak kegiatan yang bisa dilakuin lagi kan sama dia. Banyak banget, cuma ya itu Hmm. syaratnya jangan malas, maksudnya harus ada keinginan gitu, Hmm, hmm, keinginan hmm, dan hmm. dibarengin sama aksi. Kalau keinginan doang kan tanpa aksi Ya, masih tetap aja ya. sama aja ya, ya. Berandai-andai doang. Akhirnya pun juga nggak bakal, kalau cuman keinginan doang ya, ya udah gitu kan. Iya. Akhirnya nggak berkembang juga gitu. Ya, Masa sih mau stuck gitu-gitu aja gitu kan. Sedangkan mau nggak mau kita harus nerima nih. Sekarang keadaannya di dunia tuh lagi kayak gini, bukan cuma Indonesia gitu. bener, bener, bener. Lagi Oke, masih muda kan, jadi jangan bener. disia-siain. Ini ada yang nanya, jenuh nggak kelas online? Kelas online jenuh apa enggak? Jenuh sih, termasuk jenuh. Iya. Cuma mau gimana lagi ya? Soalnya kan biasanya
kebiasa bangun pagi bener-bener Mm-mm. langsung mandi, terus pergi Iya, ngampus gitu kan, bener-bener ada effort lebih lah buat kuliah. iya, Kalau ini kan bisa kuliah bangun bangun tidur tanpa mandi juga bisa kan ya, pakai baju iya, gitu kan, rapi-rapi nggak kelihatan. iya. Tinggal kemejaan sama ya lipstick dikit lah biar nggak pucet ya. Mm-mm. Jenuh sih, jenuh, apalagi kita apa interaksi sama orang tuh jadi lebih sedikit kan, jadi kayak Iya, kalau misalnya kita kuliah offline tuh kita bisa ketemu langsung sama orang, bisa banyak tukar pikiran. Kalau ini kan online gitu. iya. Sensasinya beda lah ya. Iya beda. Ini oke, terus hmm, mau tahu dong bagaimana Kak Amel nge-manage waktu yang baik. Ini kayaknya dia nggak join dari tadi deh. Iya ya, kayaknya dia Karena kurang ini ya, kurang awal joinnya. iya karena dari tadi Kak Amel tuh udah ngejelasin semua-muanya udah lengkap banget. Tapi sayang banget kalian nggak denger. Mungkin boleh kali di spoiler dikit lagi ya. Manajemen waktu yang baik tuh kita harus jadwalin sih, kayak yang tadi dibilang. Kita benar-benar harus Mm-mm. nulis. Kalau aku tuh ditulis, tapi bisa juga di notes handphone atau gimana biar nggak lupa. Jadi Mm-mm, kayak mm-mm. emang bener-bener kita harus atur nih, kita jam berapa mau ngapain gitu. Biar nggak kelewat. Bener. Gitu ya tadi yang nanya atau mungkin yang baru join cara manage waktu bisa dicatat kegiatannya Hmm. tuh di notes Dan ataupun di direalisasiin. iya bener jangan ditulis doang ya. Ih, jadi tulis doang. Harus direalisasikan dong. Oh ini ada yang nanya motivasi apa yang kakak terapkan ketika kakak sedang jatuh sejatuh-jatuhnya. Mungkin dia lagi bener-bener ngedown banget ya. Apa ya? Kalau aku lagi ngedown banget, aku tuh yang pertama aku ingat kalau ada orang tua aku gitu. Terus aku anak satu-satunya, dimana kalau misalnya aku ngelakuin sesuatu yang fatal, itu keluarga aku otomatis akan sedih gitu kan. Hmm. Sedangkan aku ngelakuin itu untuk ngebuat mereka seneng gitu. Mm, mm, Terus mm. juga aku tuh selalu mikirnya kayak, aku tuh punya banyak orang tahu yang care sama aku gitu. Jadi kayak aku tuh harus selalu punya alasan untuk bangkit apapun masalahnya gitu, karena aku tuh bisa nge-share maksudnya aku tuh bisa nge-share kebahagiaan untuk orang lain. Jadi kayak aku tuh bisa punya manfaat untuk orang lain. Jadi aku nggak boleh terpuruk lama-lama gitu. Tuh jadi kita perlu bangkit dan sadar bahwa di sekeliling kita tuh banyak yang sayang, banyak yang peduli juga kan ya. Iya bener banget, kita harus tahu, kita harus nyadar kalau misalnya masih banyak banget hal yang belum kita lakuin. Bener, bener, bener. Jadi jangan lama-lama terpuruknya. Itu ya, tadi buat yang kayaknya namanya jangan aku sebut ya, soalnya kayak dia lagi sedih. Terus ada yang nanya nih, kan dari tadi udah minta motivasi apa segala macam, ada yang nanya pendapat Kak Amel kuliah online sambil kerja. Kuliah online sambil kerja justru enak. Pendapat aku justru enak. Manajemen waktunya lebih lebih simple Bener, dan bener, bener. ya sambil kerja justru kayak ya udah gitu. Kayak apa ya? Ini kan online ya. Kan kita Mm-mm. lebih bisa ngelakuin sesuatu tuh nggak banyak tuntutan kayak kita ngelakuin secara online gitu. Mm-mm, Jadi mm-mm. kayak ya justru lebih enak sih kalau menurut aku, lebih fleksibel. Bener, 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 bener. Hmm. Oke, ini keren banget pertanyaannya. Apa goals Amel dalam jangka pendek dan jangka panjang ke depannya? Goals aku dalam jangka pendek dan jangka panjang. Mm-mm. Jangka pendek, aku pengen akademik aku tuh stabil ya.
Mm-mm. akademik aku tetap stabil dan aku bisa bahagia lahir dan batin. Itu jangka pendek termasuk jangka panjang juga sih. Bener-bener. Terus untuk jangka pendeknya, ini aku lancar kan? Sorry Lancar-lancar sorry. kok. Berarti ini emang ini aja ya jaringan di sini kali ya. Mungkin. Tapi lancar kok di aku. Oke, jangka pendek itu sih aku pengen bisa ngelakuin eh, impian-impian aku dalam tahun ini tuh bisa tercapai gitu kan. Terus kayak aku bisa lebih terus mengembangkan diri segimana yang aku mau. Terus kalau untuk goals jangka panjang mungkin aku pengen bisa S2 di kampus yang aku pengen. Jadi Amin. kayak sebelum nikah aku pengen S2 dulu gitu. Itu jangka panjangnya. Itu buat para fansnya Amel, tungguin Amel S2 dulu ya. Samain kali ya, aku pengen punya perusahaan sendiri atau bisnis sendiri karena aku pengen kayak ilmu aku kepake aja karena aku kuliahnya di jurusan bisnis kan ya. Jadi aku pengen ngerealisasiin apa yang udah aku pelajarin di universitas gitu. Amin. Amin, semoga kecapai ya satu-satu. Amin. Oke, terus ini ada yang bercanda kayaknya. Kak, tugas aku numpuk udah sebulan. Manajemen waktunya kayak kurang baik ya. Numpuk doang. Bukannya tugas ada deadline-nya ya? Iya, makanya udah sebulan loh itu. Mm-mm. Sebulan. Masa Iya, sih? Kan ada deadline. ini Dikerjain dong, dosennya dikerjain. Dicicil, oke. bahkan hari ini satu, besok satu Mm-mm. gitu. Ini banyak banget nih yang nanya diulang-ulang terus nih. Yang Ada nggak nih? ini ya, yang udah dibahas ya. Iya, oke, ini aku cari dulu ya. Gimana sih caranya biar nggak ngantuk nunggu jam kuliah? Biar nggak ngantuk nunggu jam kuliah. Hmm, apa ya? Kalau pagi-pagi mandi dulu biar nggak ngantuk. Bener, bener, Biar bener. seger. Soalnya pagi Iya, itu bener. rawan banget sih. Rawan Bener. banget. Bener-bener deh kalau misalnya kita nggak siap kuliah tuh bisa tidur lagi. Pasti, iya. Terus, Mm-mm. dan ngantuk bawaannya kan kalau misalkan nggak mandi atau mungkin nggak siap-siap dulu. Mm-mm. Sebenarnya biar nggak ngantuk itu kayaknya ngantuk karena begadang sih. Kalau misalnya kita tidurnya cukup nggak ngantuk kayaknya ya. Bener-bener. Atau nggak Ini tahu kembali nih. lagi ya. Atau nggak tahu kalau kuliah ngantuk aja. Tapi kalau udah nggak hilang ngantuknya gitu. Ada Iya, dua jadi ya, ada harus dua bener-bener kemungkinan. semangat. Kalau kita ngejalanin kelasnya tuh semangat hari itu, insya Allah dia nggak ngantuk. Niat, sesuai niat. Tuh ya niatnya harus ditingkatin. Mm-mm. Oke, ini banyak banget fansnya dari Amel yang nanya-nanya. Tapi Nanya. pertanyaannya, hmm, Ayo dong oke. tanya lagi yang apa kayak gitu, sharing kan, biar kita bisa sharing. Mm-mm. Ini Tanyanya pada jangan di nanya ini. komen ya. Iya, tanyanya di question box ya teman-teman. Kalau di komen pasti ke lelep sama yang lain. Oke, ini ada pertanyaan bagus. Gimana kita tetap konsisten dengan profesionalisme kita? Konsisten dengan profesionalisme. Sebenarnya konsisten tuh kita harus dari diri sendiri sih. Kita mau konsisten atau enggak, kita mau profesional atau enggak. Jadi kayak uh, harus ditumbuhin rasa bertanggung jawab atas itu. Jadi jangan yang kayak ya udahlah gitu, nggak penting. Itu jadinya kita nggak profesional gitu. Kita harus tahu mana sih kalau misalnya kita berkomitmen dari awal, kita uh,
terkait kuliah, terkait kerja, terkait organisasi gitu. Kita harus ini, kita harus tanamin, kita harus belajar juga kalau apapun yang terjadi kita harus stay gitu, kita harus nggak boleh cuma sekedar mut-mutan. Kalau misalnya ini Mm-mm. kan, kalau misalnya lagi demo gitu kan banyak banget jalan keluarnya, jadi jangan mudah putus asa dan lepas tanggung jawab gitu, karena semakin kesini kita semakin banyak tuntutan yang mengharuskan kita untuk profesional gitu kan. Hmm. Apalagi mahasiswa tuh bisa mulailah belajar untuk tahu prioritas, tahu yang mana yang harus dikedeluanin gitu kan. Karena nanti tuh dunia kerja bakalan lebih lagi kan. Jadi emang bener-bener harus dibiasain dari awal. Mm-mm. Dan Gitu. oke, itu ya tadi Fajrul Falah 53. Dia nanya tuh berkali-kali banget, mungkin pengen Oh iya, dinotis kali ya. good Iya. job ya. Oke, dan mungkin tadi pertanyaan terakhir juga dari aku dan dari teman-teman. Aku ingin mengucapkan terima kasih buat Amel yang udah Sama-sama. join di live, udah ngasih kesempatan ngobrol sama aku. Seru banget, Sama, jadi seneng deh. kenal Amel lebih dalam lagi. Mungkin fans-fansnya juga, oh, kayak gini kamu ternyata orangnya baik, orangnya pinter juga, mengatur waktu dan lain-lain. Itu harus dicontohkan ya. Aku juga seneng sih bisa join kan sama ngobrol bareng sama Spekta Kreasi. Jadi kayak bisa Iya, sharing-sharing gitu. iya, makasih ya sekali lagi. Aku juga mau minta maaf kalau misalkan tadi aku ada kesalahan kata yang tidak disengaja. Semoga kuliahnya Amel dan kerjaannya Amel juga sukses ke depannya, juga selalu Amin. lancar. Amin. Semoga S2-nya juga lancar ya nanti kecapai. Amin, amin, amin. Sama fans-fansnya tungguin dulu ya, nanti dulu ya. Amel mau fokus pendidikan dulu. Oke, aku selaku moderator menurut cakapan kita pada malam hari ini. Untuk teman-teman jangan lupa main event tanggal 13 November 2020. Untuk informasi selanjutnya menyusul di akun Spekta Kreasi via UB 2020. Terima kasih semuanya yang udah join dan terima kasih Amel. Sama-sama. Tuh teman-teman, main eventnya ya diingat. Terus kalian juga bisa nih biar nggak kelupaan follow kali ya Spekta Bener, Kreasi. bener. Selain di follow mungkin nyalain notification juga Nah, sabi benar kali biar ya. cepet kelihatan ya. Bener, bener, bener. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak ya, Mel. Sehat-sehat terus. Sama-sama. Dadah, terima kasih. Bye. Bye-bye.